Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Malihah, pengajar di SMP Negeri 1 Bojonggambir. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman untuk BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Apa itu asesmen kompetensi minimum atau AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Apa konsep asesmen nasional atau AN? Konsep asesmen nasional atau AN adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada 3 instrumen AN. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Sekarang, apa perbedaan AN dengan UN? Dilihat dari 7 aspek. Yang pertama dari tujuan, yang kedua metode, yang ketiga sarana, yang keempat peserta, yang kelima aspek, yang keenam kegunaan, dan yang ketujuh laporan. Yang pertama dari segi tujuan, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan UN bertujuan untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik secara individu pada suatu jenjang pendidikan atau sekolah. Sedangkan AN bertujuan untuk bahan pemetaan mutu proses dan hasil belajar di sekolah. 2. Metode. Perbedaan UN dan AN dari segi metode, di mana UN menggunakan metode yang fixed test. Satu set soal UN diujikan untuk semua peserta. Sedangkan AN akan menggunakan metode multistage adaptive test atau ujian adaptif multistage. 3. Sarana. Sarana UN selama ini kombinasi dari penggunaan komputer atau yang dikenal dengan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer dan ujian kertas pensil atau UNKP. Sedangkan AN khusus menggunakan komputer dengan sistem soal bertingkat
dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Ini berarti soalnya tidak sama, rata dan acak. 4. Peserta. Peserta UN adalah peserta didik yang duduk di jenjang kelas terakhir setiap tingkat pendidikan, yaitu kelas 6 SD atau sederajat, kelas 9 SMP atau sederajat, dan kelas 12 SMA atau sederajat. Sedangkan peserta AN adalah peserta didik terpilih pada jenjang kelas pertengahan pada tingkat satuan pendidikan. Kelas pertengahan dimaksud adalah kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SLTA. UN mengukur capaian kompetensi kurikulum setiap mata pelajaran, sedangkan AN mengukur capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi, karakter dan gambaran lingkungan belajar peserta didik. 6. Level. Soal UN pada umumnya mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah atau lower undertaking skills atau disingkat LOTS, dan kurang berorientasi pada pengembangan penalaran. Sedangkan soal-soal AN direncanakan akan lebih banyak mengukur kompetensi bernalar atau higher order thinking skills, disingkat HOTS. Artinya, soal-soal AN akan dirancang untuk mengasah logika, pola pikir kritis, dan kreativitas peserta didik. 7. Kegunaan. Perolehan UN digunakan langsung untuk melamar kerja, mendapatkan beasiswa, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil AN tidak langsung dan dapat digunakan. Contohnya, peserta didik kelas 12 atau kelas 3 SMA yang memerlukan nilai kompetensi untuk melamar kerja, beasiswa, kuliah luar negeri dapat mendaftar dan mengikuti AN. 8. Laporan hasil. Laporan hasil UN berupa nilai setiap peserta UN, agregat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Sedangkan AN berupa nilai agregat satuan pendidikan atau sekolah dan wilayah atau desa, kota, kabupaten, dan provinsi. Sekarang bentuk soal AKM. Ada 2 bentuk soal AKM, yaitu objektif dan non-objektif atau esai. Yang terdapat dalam objektif yaitu pilihan ganda, hanya 1 jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1. Selanjutnya menjodohkan, kemudian isian singkat atau angka, nama, atau benda yang sudah fix. Non-objektif atau esai. Sekarang apa saja komponen AKM itu? Yang pertama, numerasi. Terdiri dari konten, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty aljabar. Proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteks, personal, sosial, kultural, saintifik. Literasi membaca, konten, teks informasi, teks sastra. Proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Bagaimana alokasi waktu dalam AN? 1. Jenjang SD atau MI. Hari ke-1 tes literasi selama 75 menit dan survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. 2. Jenjang SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Hari ke-1 tes literasi selama 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Hari kedua tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Itulah pengalaman saya selama mengikuti proses BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bapak Guru Ibu hebat bisa mengikuti program ini yaitu dengan membuka SIM PKB.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.